Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selanjutnya di matematika kita akan belajar bab 4 pengumpulan dan penyajian data. Tema yang keempat 3.7 menjelaskan data yang berkaitan dengan diri peserta didik atau lingkungan sekitar serta cara pengumpulannya. Menjelaskan penyajian data yang berkaitan dengan diri peserta didik dan membandingkan dengan data dari lingkungan sekitar dalam bentuk daftar, tabel, diagram gambar, piktogram, diagram batang, dan diagram garis. Kemudian untuk keterampilannya ya bersama. Ketika anak-anak nanti menjadi seorang direktur, sekretaris, ataupun pekerja di pemerintahan, sensus penduduk, dan lain sebagainya, anak-anak pasti berhubungan dengan data. Yang pertama, marilah kita mengenal yang namanya data. Pengertian data. Data adalah keterangan atau bahan yang dipakai untuk penalaran atau penyelidikan. Hal ini nanti akan diperoleh dari suatu objek yang diamati. Nah, data itu nanti diperoleh dari objek yang diamati. Dengan demikian, data itu merupakan keterangan yang dicatat dari objek yang sedang menjadi perhatian. Data biasanya disajikan dalam bentuk angka atau bilangan. Yuk kita dilanjut. Setelah pengertian data sudah dipahami, kita akan belajar jenis-jenis data. Data nanti dapat dibedakan menjadi beberapa kriteria sebagaimana berikut. Yang A, ketika data menurut jenisnya, data dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu data kualitatif. Apa itu yang dinamakan data kualitatif, anak-anak? Adalah data yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk angka. Berarti ketika anak-anak mengumpulkan data kualitatif, di situ bentuknya nilainya bukan angka, akan tapi suatu ungkapan. Contohnya nilai sekolah kita mendapat akreditasi A. Rumah sakit ada yang sekarang akreditasi A, akreditasi B. Nah, itulah yang namanya kualitatif. Tidak dinyatakan dalam angka, akan tapi dengan huruf atau dengan kondisi bagus, tidak bagus, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, menurut jenisnya adalah data kuantitatif, yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Yaitu ketika anak-anak mendapat nilai matematika ada 80, 90, ada yang 70, itulah yang namanya data kuantitatif. Contohnya sepak bola perbandingannya dapat nilai berapa, itulah data kuantitatif. Kemudian jenis-jenis data yang kedua berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya jenis data dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah data ukuran. Apa itu yang dinamakan data ukuran? Data yang diperoleh dengan cara mengukur. Data ukuran ini juga disebut dengan data kontinu. Data ukuran adalah berat benda, tinggi badan, kecepatan mobil, panjang suatu benda. Nah, ini biasanya didapatkan dengan menggunakan alat ukur, meteran, timbangan, dan lain sebagainya. Kemudian berdasarkan sifatnya, data yang kedua adalah data cacahan, yaitu data yang diperoleh dengan cara mencacah atau menghitung. Data ukuran, nama lainnya adalah data diskrit. Contohnya adalah banyaknya penduduk suatu daerah tertentu, yaitu nanti bisa diukur, bisa dihitung. Datanya adalah data cacahan. Kemudian yang C, berdasarkan memperolehnya. Ketika anak mengumpulkan data, ada data yang cara memperolehnya itu nanti ada dua juga. Yang pertama adalah data primer,
yaitu data yang dikumpulkan secara langsung dari objek yang sedang diteliti. Berarti anak-anak datang langsung ke suatu tempat, kemudian mencari data. Biasanya dengan wawancara, perorangan, terus penelitian. Kemudian menurut cara memperolehnya yang kedua yaitu data sekunder, adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada. Biasanya data ini diperoleh dari perpustakaan atau laporan penelitian yang dipublikasikan. Berarti data sekunder itu data yang sudah ada, diambil materinya, kemudian digunakan. Kemudian yang D, cara pengumpulan data. Anak-anak perlu diketahui bahwa pengumpulan data itu ada 3 cara. Yang pertama adalah dengan cara wawancara. Wawancara itu adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sumber data. Contoh yang diperoleh dari wawancara biasanya kayak wartawan, untuk peneliti mungkin kakak-kakak yang dari UIN ke sekolah kita, kemudian ada tanya jawab per anak, ditanya satu-satu atau perwakilan, itulah yang namanya pengumpulan data dengan wawancara. Kemudian lembar isian, angket atau kuesioner. Teknik pengumpulan ini juga dapat menggunakan alat bantu berupa lembar isian, angket, kuesioner. Teknik ini dapat dipandang sebagai wawancara secara tertulis. Sumber atau objek biasanya disuruh mengisi belangko seperti anak-anak. Biasanya kalau mbak-mbak dari UIN itu mengumpulkan data, anak diberi lembaran-lembaran, kemudian diminta untuk mengerjakan tugas atau mengisi kuesioner. Itulah cara yang kedua, yaitu mengisi lembar isian. Kemudian cara yang ketiga yaitu dengan cara pengamatan. Pengamatan merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan terhadap objek, baik secara langsung maupun tidak langsung. Biasanya langsung peneliti itu datang ke sekolah, mengamati keadaan lingkungan, seperti mbak-mbak KKN, mbak-mbak PPL yang ada di sekolah kita. Setiap waktu pasti ada untuk mencari data guna menyelesaikan studi kampusnya. Mungkin itu yang dapat Tatu sampaikan, yaitu pengertian data dan cara pengumpulan data. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.